yang kalian lihat ya sebelumnya bahwa gue lagi masang master rem Nissin. Dan buat kalian yang udah follow Instagram gue juga pasti udah tahu lah ya kalau gue masang Nissin yang tipe radial ini gitu. Kenapa gue ganti Nissin ya? Padahal di video sebelumnya gue bilang bahwa gue akan mengganti full RCB, mulai dari master remnya, couplingnya itu gue akan ganti RCB. Itu nanti gue jelaskan terpisah gitu ya. Jadi gue punya goals juga, kalau misalkan views dari video ini mencapai lebih dari 50, gue akan bikin videonya kenapa gue lebih milih ini ketimbang RCB gitu guys. Jadi untuk di video kali ini gue ingin lebih fokus ke master remnya aja gitu. Walaupun sebenarnya gue make dari bengkel ke rumah, dan ya berhubung masih PSBB juga gitu ya, jadi masih pakai di komplek aja. Tapi gue akan share lah feel-nya seperti apa, rasanya gimana kayak gitu guys. Dan seperti yang kalian ketahui, di motor ini tuh sebenarnya untuk braking performance sebelumnya gue udah ganti selang rem ya. Seperti yang kalian lihat, depan belakang gue udah ganti, itu pakai TDR ya, bukan HEL ya. Menurut gue TDR udah cukup sih gitu. Dan yang gue rasakan, remnya menjadi lebih pakem ya. Dan rasanya ketika menekan tuas rem itu akan lebih keras, karena bahan yang digunakan di selang rem aftermarket dan original itu berbeda, atau OM pabrik ya, itu berbeda. Yang dimana kalau OM-nya motor ini ya, atau motor-motor yang pada umumnya, dia selang remnya berbahan karet, sementara part aftermarket atau biasa kita sebut part racing itu dia bahannya serat baja. Jadi ya, tapi kalau misalkan gua salah untuk bahan ini, kalian bisa koreksi di kolom komentar gitu guys. Jadi ini gua ganti, makanya yang gua rasakan ya, atau mungkin sebagian orang merasakan remnya menjadi lebih keras. Iya, karena serat baja ini untuk ketahanan panasnya lebih bagus ketimbang karet gitu. Karet kan sama panas sudah pasti ya, kalian tahu lah gitu, lebih memuainya tuh lebih besar ketimbang ini gitu. Jadi untuk riding jangka waktu yang lama, cukup lama gitu ya, kalian riding jauh, untuk ganti selang rem aja ke aftermarket itu udah cukup banget. Kalian nggak ada yang merasakan remnya menjadi makin dalam gitu ketika lama riding gitu. Nah, sama pun di motor ini juga sama gitu. Jadi yang gue rasain ya seperti itu. Dan di sini gue ganti master rem dari Nissin ya. Ini tipenya radial. Dan seperti di video sebelumnya, emang cita-cita gua, anjas cita-cita ya, jadi keinginan gua itu master remnya itu diganti tipenya radial. Kenapa? Karena semua motor gua yang ada di garasi itu master remnya tipenya aksial, dan akhirnya di motor ini gua pengen nyoba tipe radial. Oke, sekarang kita fokus ke master remnya ya. Nah, di master rem ini tipenya radial, ini Nissin Samurai Brake ya, kalian bisa cari aja. Nanti gua kasih linknya Instagram di layar. Dan gua belinya ini, kalau kalian orang Bandung pasti kalian udah tahu, ini di B23 Matic Shop. Nanti gua tulis juga di layar. Ya, jadi buat kalian yang lagi nyari master rem Nissin, kaliper Nissin ya, depan belakang 4 piston, 2 piston, itu di B23 Matic Shop itu udah ada. Kayak gitu guys. Jadi ini gue beli di B23, tapi gue masangnya nggak di sana, tapi di bengkel yang biasa gue ya. Kalian bisa cek di video sebelumnya. Nah, ini yang gue rasakan feelnya dari aksial ke radial. Dia itu ketika gue tekan tuas remnya ya, gue tekan tuas remnya, dia lebih soft gitu. Dia lebih soft ketimbang aksial. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tipe radial ini untuk pergerakan pistonnya, ketika kita menarik tuas rem, dia itu posisinya tegak lurus, sehingga kita nggak butuh tenaga lebih untuk memencet tuas rem ini. Tapi mas rem ini juga yang tipe radial itu lebih pakem ketimbang si aksial, karena dia kan pergerakannya tegak lurus, sehingga ketika kita tekan itu pompaannya lebih baik lah gitu, disalurkan lebih baik ketimbang aksial yang dari samping. Kayak gitu guys, kalau menurut gua ya. Tapi kalau misalkan kalian punya pendapat lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, terus seperti yang kalian ketahui lah ya, untuk motor Kawasaki Ninja SS
Originalnya itu master remnya itu pistonnya ya, termasuk pistonnya, pergerakan pompaan pistonnya itu 14 mm. Ya 14 mm lah kalau nggak salah ya, 14 mm. Nah sementara si master rem Nissin yang radial ini dia pergerakannya 16 mm, yang dimana pasti ya makin pakem gitu. Udah diganti selang remnya, diganti masternya juga yang dimana pergerakannya lebih besar ya, pompaannya ini 16 mm walaupun cuma beda 2 mm ya ini lebih pakem gitu guys. Jadi ketika kalian pompa seperti ini, dia kan pergerakannya 16 mm yang dimana untuk menyalurkan minyak rem ke kalipernya itu lebih besar ketimbang yang originalnya, sehingga daya cengkraman ya dari kampas rem ke disnya juga pasti lebih besar karena emang pompaan dari sininya juga udah gede. Jadi yang gua rasain pun itu, cuman ya balik lagi sesuai di video sebelumnya, kayak ya PR motor ini adalah ban. Jadi bannya nggak ada gripnya sama sekali, jadi emang cukup sedikit lah ya, sedikit berbahaya gitu kalau misalkan gua lagi high speed terus tiba-tiba ngerem gitu guys. Jadi agak sedikit ya, gue tidak menjelekkan dari brand bannya gitu, gue tidak menjelekkan ya, cuman mungkin kayak kurang cocok aja gitu. Nah akhirnya nanti ya berarti PR selanjutnya adalah gue akan ganti bannya seperti itu guys. Gue akan ganti bannya dan mungkin sekalian dengan velgnya lah ya, tapi gue nggak tahu. Nah kayak gitu guys. Dan emang dari Nissinnya sendiri pun sudah mengklaim bahwa ketika ganti master rem yang radial ini, kemungkinan besar untuk braking performance-nya itu meningkat sekitar 15%. Seperti itu guys. Untuk info lebih lanjutnya tentang master rem Nissin ini, kalian bisa cek aja sendiri di Instagramnya ya, Nissin Samurai Brake gitu. Di situ lengkap banget gitu. Kalian kalau pengen lihat apa aja sih yang dibuat sama Nissin, di situ udah ada, dan keterangan radial ini juga udah ada. Jadi kalian bisa langsung cek aja. Ya mungkin video ini cukup sekian aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau kalian suka videonya, di like, di subscribe, dan kalau udah di subscribe juga jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng. Ya karena tombol lonceng itu berguna saat gua upload video baru, kalian akan mendapatkan notifikasi seperti itu. See you on the next video.